Bisa kita mulai? Siapa? Boleh, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Pak Andi, Ketua DPC HISPPI PNF Kota Bandung. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini kali yang keempat. Mungkin tahun 2026 kalau ada umur kita ngadain batch yang kelima diklat ini. Karena udah berapa ratus mengikuti diklat dan mengikuti uji kompetensi, alhamdulillah tidak ada yang tidak lulus, semua lulus. Mantap kan? Pembimbingnya kompeten. Tadi saya lihat ada Bu Wiwin ya, Bu Wiwin dari Kota Tasikmalaya. Selamat datang. Beliau Ketua HISPPI Tasik, Kota Tasik. Kalau Kabupaten Bandung ada nggak? Ada, cuma kurang gimana ya, kurang kenal kali. Ya. Pengertian kurikulum vokasi. Ini materi saya itu ada dua, pengembangan kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Jadi dua, saya sekaligus dua ya sekarang, biar nanti langsung istirahat isoma. Nah, jadi sekarang materi yang pertama pengembangan kurikulum. Secara teorinya materi sudah disampaikan di Google Drive. Yang tadi di grup saya bagikan ya, Dan materi di saya di Google Drive itu ada di situ template tugas. Nanti Bapak Ibu template tugasnya dikerjakan, bagaimana mengembangkan sebuah materi di lembaga kursus Bapak Ibu untuk dikembangkan. Kurikulum vokasi adalah rancangan pembelajaran dalam pembentukan keterampilan kerja. Jelas namanya vokasi. Dirjen vokasi. Vokasi ini apa itu vokasi? Keahlian, keterampilan. Gitu ya. Jadi khusus yang menangani keahlian dan keterampilan peserta didik. Tujuannya menyesuaikan kompetensi lulusan kebutuhan pasar kerja. Jelas nanti semua harus mengikuti pasar kerja. Pasar kerja ini di dunia industrinya harus disesuaikan. Kedua, meningkatkan relevansi dunia pendidikan dan industri. Jadi harus relevan. Industri yang ada di dunia industri kita dengan pendidikan yang kita telurkan kepada industri tersebut harus sesuai dengan lulusannya. Seperti otomotif. Otomotif kan kita juga harus belajar mendidik cara bengkelnya, cara di dunia otomotif aja. Jelas nanti lulusannya memenuhi bagian industri otomotif. Kalau misalkan menjahit garmen, kita didik jahit garmennya nanti memenuhi pasar dunia garmen. Ya seperti itulah seterusnya gitu. Landasannya, ada sebuah landasan untuk pengembangan kurikulum. Nah, filosofinya pendidikan pengembangan potensi manusia. Manusia ini harus terus bergerak gitu. Tidak selalu menonton di situ terus di situ tuh kemampuannya kan harus selalu diupdate gitu. Kedua, landasan sosiologi, tuntutan masyarakat terhadap dunia kerja. Landasan yuridisnya undang-undang tentang Sisdiknas dan landasan teknologi perkembangan teknologi industri. Jadi ngembangin industri ini, mengembangkan kurikulum kita itu ada sesuai nggak dengan undang-undang ini?
Dirjen Dikti ya, dan KKNI. Dulu saya contohkan, bekam itu tidak pernah ada dulu. 2 tahun yang lalu nggak ada. Dunia bekam nggak ada, cuma dia layanan secara masyarakat yang mau dibekam, yang minat dibekam gitu. Refleksologi nggak ada, pijat nggak ada. Tapi karena kebutuhan masyarakat, akhirnya dunia bekam ini berkembang dan menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah kurikulum. Nah, kurikulumnya ini digodok di sini nih, di Sisdiknas, Dirjen Pendidikan Tinggi ya. Berdasarkan apa? KKNI, namanya KKNI tahu? Kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, jadi berarti yang sekarang pada muncul sudah merupakan hasil kerangka kualifikasi nasional. Berarti sudah dikaji, sudah dikembangkan secara komprehensif lah di dunia pendidikan. Bekam juga mungkin dari sisi medisnya sudah diteliti, sisi kebugarannya diteliti, kenyataannya memang betul, real bahwa dia itu kalau dibekam segar gitu, terus badan terasa enteng, itu sudah diteliti pasti melalui kajian-kajian yang mendalam. Prinsipnya pengembangan kurikulum pada yang tadi itu kompetensi kerja untuk menjadi profesi kita ini. Tapi ada juga ya lulusan kita ini ada yang bekerja, ada yang berwirausaha. Jadi macam-macam gitu hasil akhir, hasil miliknya badannya Pak. Ya kan ada yang miliknya bagus, miliknya itu gitu. Kembali lagi ke hoki juga. Miliknya bagus. Integrasi teori, praktek dan pengalaman lapangan. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengembangkan kurikulum sekarang kebutuhannya harus bermitra dengan industri. PKK PKW itu bikin kurikulumnya dengan siapa? Dengan dunia industri. Kalau bekam misalkannya bekam sekarang mau ngajuin pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha, harus nyari dulu dunia kerjanya di mana. Karena lulusan yang kita didik nantinya ahli bekam harus bekerja lagi melamar ke sebuah industri bekam gitu. Begitu juga tata busana, kita didik tata busana, lulusan kita ini harus bisa bekerja ke dunia garment, sudah dijamin, dan dunia garmentnya sudah MOU dengan kita. MOU dulu gitu. MOU bahwa akan menerima lulusan dari LKP si A, si B gitu, dengan kita. Itu di dunia PKK PKW seperti itu. Struktur vokasinya nih. Kompetensi inti, sikap, pengetahuan, keterampilan utama bidang. Nanti dipecah-pecah gitu, kayak level 1 atau dasar, level 2. Nanti sejauh itu yang harus dikembangkan. Terus muatan kurikulumnya harus ada di teori dasar, praktek, magang, dan proyek industri atau teaching factory. Bapak Ibu tahu teaching factory? Teaching factory ini tempat magang, tempat bekerja langsung. Kalau memang sales itu berjualan langsung gitu. Jadi teaching factory-nya ada. Ada sebuah galeri yang nanti bisa dikunjungi sama publik dan nanti kita bisa memasarkan. Nah, di situ ada galerinya produk-produk kita, promosi kita. Itu dimuatkan di teaching factory nanti. Jadi sekaligus Bapak Ibu magang di situ. Proses pengembangannya nanti berdasarkan analisa kebutuhan industri.
Saya dari tadi ngumpamainnya bekamannya. Terus selain bekam apa aja ya? Pijak. Ya. Pijak terus apa? Aku mainnya tarias PNS. Tarias. Ya, tata boga kan. Analisis kebutuhan industri. Contoh tata boga. Tata boga ini kan semua orang butuh ya. Nggak ada yang nggak butuh makan. Tinggal kita kembangkannya gitu dengan dunia industri. Kita bikin kerjasama dengan hotel, dengan misalkan industri mall yang menyiapkan untuk karyawannya makan, kita bisa kerjasama di situ. Nah, setelah kita bekerja sama, boleh di dalam MOU-nya disisipkan bahwa lulusan kami bisa diterima di situ. Itu harus gitu ya. Nah, desain perumusan profil dan capaian pembelajaran CPL-nya harus dibikin. Desain struktur kurikulumnya harus bagaimana, nanti yang detailnya harus bagaimana. Misalkan ya pengembangan tata boga. Tata boga ini tidak hanya memasak ya kata ini. Mungkin pastry bakery-nya, bikin kue kering, bikin roti, bikin itu bagian dari pengembangannya nanti. Desain strukturnya seperti begitu. Penyusunan silabus dan RPP. Ini kebanyakan orang jadi pendidik ini kurang paham di silabus dan RPP. Benar nggak? Benar nggak ya? Sangat lemah di silabus dan RPP. Karena itu sebelum kita ngajar itu di RPP-nya harus di rancangannya harus dibikin dulu. Targetnya apa, capaiannya apa, gitu. Materinya apa di situ. Itu bikin RPP dulu. RPP pelajaran kalau tata rias make up, RPP menyusun halis, RPP praktek, RPP apalagi ya Bu? Make up. Jadi masing-masing itu RPP-nya ada. Mungkin selama ini luput tidak pernah dilakukannya. Dilakukan penyusunan RPP. Nah nanti ada materi setelah siang cara-cara bikin silabus dan RPP. Saya tidak bisa menerangkan walaupun saya mampu, tapi ada bagian. Jadi nanti capaiannya itu harus penyusunan silabus dan RPP dulu. Targetnya untuk kurikulum itu harus bagaimana, capaiannya seperti apa gitu. Validasi mitra, implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Peran dunia industri. Pengembangan kurikulum selalu dikaitkan dengan lulusan kita harus bisa bekerja. Jadi harus kait-mengkait dengan dunia industri. Kalau misalkan dunia kampus bagaimana gitu? Ya sama juga. Pada akhirnya kampus kan harus bekerja, harus berkarir. Ada dua pilihan, bekerja atau berwirausaha. Kalau orang yang nggak mau bekerja, mungkin perlunya wirausaha, senangnya bisa saja dikembangkan seperti ini. Tapi kebanyakan umumnya mengejar target dunia bekerja. Tantangan pengembangannya. Nah, tantangan untuk mengembangkan kurikulum ada perubahan. Jadi perubahannya ini selalu ada lagi bidang setelah pijat, setelah bekam, nanti ada lagi apa? Henna. Melukis tangan. Setelah henna apalagi macam ada lagi rukiah sekarang ada. Oh ada. Oh tuh kan sekarang ada. Terus ngerukiah, terus nanti meramal, ya siapa tahu ke depannya ada ya. Grafologi Ya masuk. Nah, pengen tahu grafologi? Kalau di dunia sains itu dukunnya modern. Dukunnya modern. Bayangin saya coba Pak Andi tulis apa aja, dia baca. Pak Andi itu begini,
cepatnya begini ini. Wah, bisa bisa pas gitu. Makanya banyak dikejar orang tuh apa tuh tadi? Grafologi itu untuk membantu pusat pemerintahan merekrut karyawan, merekrut calon-calon itu melalui tulisan tangan. Sekarang rekrut ya pegawai atau calon pejabat, calon apa, dilihat dulu tangan ini jujur tuh. Kalau wah ini mah seneng korupsi misalnya, itu bisa ketahuan ini agresif banget, ini pendiam tapi tegas, ini kreatif, ini selalu banyak inovasi orangnya, kebaca semua sama itu grafologi. Jadi menarik juga ya pengembangannya. Terus nanti kan tadi ruqyah dan gitu mungkin meramal secara doa. Nanti pengembangan kurikulum siapa tahu ada gitu. Ada hal-hal seperti begitu. Jadi tantangannya selalu dinamis. Bayangin dulu aja bekam nggak ada gitu, bijak nggak ada, sekarang ada pembelajarannya. Strategi peningkatan mutu. Nah ini untuk ini perlu strateginya harus kuat dengan kemitraan Dudi. Dudi itu dunia industri atau iduka. Istilahnya sekarang itu iduka, industri ya, mitra kita. Ini terus secara periodik ini kurikulum yang kita kembangkan harus dievaluasi, dikembangkan. Kemarin yang bekam itu nggak komplit, nah, mungkin kemarin mah hanya tonggung saja misalnya. Sekarang depan gimana? Ya itu terus dikaji gitu. Terus ini juga sama tata rias pengantin, harus ada inovasi. Mungkin selama ini bikin halis itu lurus, sekarang mau diginiin gitu. Ibaratnya kan itu terus diinovasi, kemungkinannya seperti begitu. Betul. Terus apalagi ya tadi tata boga dulu nggak ada yang namanya Pizza Hut, kan nggak ada. Pizza Hut di Nuhui nggak ada. Siapa tahu nanti ada. Namanya kan pengembangan. Ini nih pembaharuan kurikulum secara periodik. Jadi dikembangkan terus ya. Terus sertifikasi pendidik peserta dinas sekarang ini harus memang sejalan juga bahwa instrukturnya, pengajarnya juga harus mengikuti uji kompetensi pendidik. S2 saja atau S1, S2 kalau tidak linear tetap harus ikut uji kompetensi. Di sini ada yang doktor, itu ibu ketua yang dari Tasik, Doktor Wiwi SPDMM gitu. Itu ketua HSP kota Tasik Malaya. Coba ya tanya, kalau tidak linear, tidak nyambung dengan kompetensi sekarang, harus ikut uji kompetensi. Kecuali lulusan UPI ini saya ngajar bahasa Inggris, terus sekarang di sini mau uji kompetensi bahasa Inggris juga, itu satu linear, tidak perlu lagi uji kompetensi keahliannya. Jadi seperti itu. Pembelajaran digital dan teaching factor. Nah ini digital. Seperti halnya ini, adaptif dan inovasi di teknologi. Bapak Ibu tahu adaptif? Bisa menyesuaikan dengan teknologi. Jangan gaptek terus gitu. Nah ini penyakit gaptek ini kebanyakan di pemilik LKP yang sudah sepuh. Nah, gitu. Gimana minta tolong ke anaknya. Kan soal dapodik aja bingung dia. Saya selalu ngajarin dapodik itu ya gimana lah. Ya memang sekarang itu kita di generasi kita lah. Di generasi kita itu harus
adaptif, bisa menyesuaikan dengan teknologi. Dan sekarang Bapak Ibu cara buka Google Drive gimana? Sudah paham kan? Sudah pada paham sekarang. Ada formulir melalui Google Drive, langsung link, tak diisi langsung sekarang. Coba kalau misalkan gaptek mama, iya mah kaputrana, teteh itu kumahanya, mau dibingung kia, itu mencet naon, nah pasti begitu. Dan seperti itu. Jadi para instruktur harus selalu adaptif ya dengan teknologi. Nah, kurikulum berbasis KKNI, kerangka, nah, tadi itu kerangka itu ya, bukan kerangka layang. Jadi dibikin kerangka dulu, berkualifikasinya secara nasional. Jadi setiap jenjang pendidikan memiliki deskripsi level. Nah sekarang pijat sudah sejauh mana levelnya Ibu? 4 ya? Berarti kan sudah ada ya KKNI-nya. Terus tadi yang apa tadi? Rukiah. Rukiah baru dasar. Nah nanti pengembangan, ya nanti sekarang mungkin dasar dulu. Dasar nanti dikembangkan menjadi level 2 ya. Level 2. Mungkin tadi rukiahnya pakai ayat apa, sekarang ditambah lagi ayat ini gitu. Misalkan gini, sekarang itu rukiahnya rukiah jarak dekat. Nah nanti dikembangkan rukiahnya menjadi jarak jauh juga bisa. Misalnya itu kan bisa pengembangan, namanya juga pengembangan. Jadi berbagai kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Nah, pada akhirnya kurikulumnya diarahkan pada apa? Kemampuan kerja nanti. Balik lagi kerja lagi nanti. Jadi hidup ini memang harus cuan. Cuan pada akhirnya cari duit. Belajar untuk cari duit, nantinya bisa bekerja. Implementasinya gini ya, mempraktekkan keahliannya di masing-masing itu harus magang ke industri. Keduanya proyek independen atau kewirausahaan. Terus pertukaran siswa vokasi, riset terapan bersama mitra industri. Terapkan 60% praktik dan teorinya 40%. Bapak Ibu jangan kebanyakan teori, rieuh kena. Ayo teori praktek enggak. Jadi bisa di sini 70% boleh. 70% praktek. 30%-nya teori boleh. Bagus itu mah. Nah sekarang kalau misalkan dunia tata boga, teori aja terusnya, tidak praktek mau gimana? Jadi tata boga pasti langsung begitu pelajaran, ini siapkan ya kartel, ini siapkan minyak, ini siapkan bumbu ini, hanya langsung praktek. Jadi di dalam pelajaran itu 70%-nya harus praktek, 30%-nya hanya menerangkan ini persiapan bahan-bahan ajarnya apa, bahan-bahan peralatannya apa, cuma gitu aja. Nah terus yang terakhir, evaluasi bersama antar lembaga dan industri. Itu selalu harus jadi evaluasi. Nah evaluasi dan monitoring. Penilaian berbasis kerja kurikulum minimal 2-3 tahun. Wah, nanti ini mah harus praktek. Bapak Ibu kalau saya ngomong terus pasti bingung ya. Kan kebanyakan dari tadi yang ini nerangin ini bingung materinya. Pasti kebanyakan. Nanti kan ada di bahannya di Google Drive. Nanti tinggal dipelajari saja ya. Bisa semua di download yang 9
materi diklat ini bisa di-download, bisa disimpan untuk kalau dibutuhkan pengetahuan ini bisa dibuka. Jadi bisa Bapak Ibu dapatkan nanti di Google Drive. Kesimpulannya, pendekatan berbasis kompetensi, rumpun keahlian kelulusan siap tantangannya dunia kerja. Jadi seluruhnya pengembangan kurikulum harus di ujungnya itu harus bisa bekerja. Kalau tidak, berwirausaha. Untuk mempersiapkan dunia kerja mungkin harus digembleng, dipraktekkan. Kalau di dunia kewirausahaan ya mungkin wawasannya wawasan dunia usaha gitu. Misalnya praktek usaha ini cara pemasarannya bagaimana, nanti melayani pelanggannya bagaimana, melayani konsumennya bagaimana. Nah itu dengan dunia kewirausahaan. Nah ini penutupnya, kurikulum vokasi harus adaptif. Nah tadi adaptif ya, kolaboratif dan orientasi hasil. Jadi sekarang adaptif itu bisa menyesuaikan dengan apapun juga, dengan situasi dan lingkungan. Kolaboratif bisa bersama dalam hal pengembangan kurikulumnya, dan orientasi hasilnya harus bisa diorientasikan seperti apa hasilnya. Semua pihak, ya keterlibatan semua pihak, pendidik, pemerintah, industri menjadi kunci keberhasilan. Pendidik ya kita ini semua pendidik, pemerintahnya dinas pendidikan yang menaunginya gitu ya. Terus dunia industrinya ada, misalkan PT Garmen mana, atau kalau di Tata Boga ya hotel mana yang menyediakan makanan. Jadi harus kolaboratif, tripartit, 3: pendidik, pemerintah, dinas pendidikan, dan dunia industrinya. Kenapa di situ harus pendidik? Karena pendidiklah yang akan memajukan siswanya, yang akan mendidik para siswa. Kurikulumnya tetap rancangan Badar, tetap masa depan menuju tenaga profesional. Kedua, pengembangan kurikulum akan selalu disesuaikan dengan dinamika. Nah itu tadi yang tadinya nggak ada itu, ya sesuai kebutuhannya. Mungkin nanti merawat kuku aja namanya apa sih? Bu Titin? Pedicure. Nah, adinya kayak aja. Itu ada, jadi kebutuhan industrinya ada, ya udah akhirnya dibentuklah sebuah kurikulum, dikursuskan supaya orang-orang bisa jadi pedikur, medikur itu. Jadi tenaganya bisa bertambah, bisa bekerja gitu. Jadi bekerja ini berarti mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi dinamis lah. Nah ini ada tugas wayangnya ya. Nah ini tugas nih. Tugas bagaimana menganalisa kebutuhan pengembangan kurikulum di LKP atau di tempat Bapak Ibu lah. Ya. Nanti saya kasih tahu karena tadi pemateri atau narasumber belum kasih tahu. Semua yang berkaitan dengan tugas harus memakai kop surat. Iya. LKP-nya tempat kita mengajar. Tugas dikerjakan memakai kop dengan mencantumkan nama peserta, nama LKP, bidang apa. Di bagian akhir tugas dihadap di bawah setelah ini keterangan, diterangkan dan diketahui pimpinan. Iya. RPP itu harus syarat nanti di RPP dan silabus. Seluruhnya RPP dan silabus itu memakai kop karena harus disepakati dengan pimpinan. Pimpinan misalkan, Bu pimpinan hari ini saya mau cara memasak itu di Tata Boga ya.
cara pasti bakery. Oke, kamu susun orientasinya apa, capaiannya apa, diberikan berapa menit, buku paduannya apa, penunjangnya apa. Jadi semua ada di situ. Itu RPP. Nah, karena diketahui oleh pimpinan, makanya harus pakai kom surat. Kom surat di bawahnya tanda tangan kita sebagai instruktur, terus sebelahnya diketahui pimpinan. Itu nanti ini ya tadi nggak dikasih tahu karena aturan ini memang ada yang dengar para narasumber, ada yang enggak. Tapi kami tim penilai Bapak Ibu nanti hasil ini itu harus berkewajiban memakai kom surat. Nah, pengumpulan tugas 27 Oktober 1 minggu. Alhamdulillah. Lega. Harus. Lega. Sebulan ya, aman. Kami teorinya seminggu ya. Sanggup nggak seminggu? Sehari satu ngerjain gitu. Sanggup nggak? Sanggup dong. Bapak Ibu kan udah hebat semua. Udah pada jago ini mah. 2 minggu nggak hebat. Jadi gini aja, kerjakan dulu 1 minggu. Kalau memang butuh waktu perpanjangan, 7 hari. bonus 3 hari lagi jadi 10 hari. 10 hari. Ya, pengumpulan tugas ini melalui ini nih linknya. Tadi ada di grup. Semua sudah masuk grup. Gak ada yang ketinggalan nih tadi. Belum. Udah saya belum. Bu Eci, ini ada yang belum daftar. Daftar dulu ke sana.